dengan menyebut Allah, menyebut nama Allah, mengingat sifat-sifat Allah, berhubungan kontak langsung dengan Allah. Tatma'innul qulub, tenang, lebih tenang, lebih tenang. Talinu juluduhum wa qulubuhum, tapi dengan syarat satu, cuma satu, ila dzikrillah, kepada mengingat menyebut nama Allah. Itu sebabnya orang yang hijrahnya tidak kepada Allah, yang masuk zikirnya tidak bertujuan kepada Allah, dapat hartanya tidak dengan niat mensyukuri nikmat Allah, maka sampai mati dia suka pamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا ربنا يا فتاح كما فتحت لعبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, saya nggak ngapa-ngapain hari ini, tapi kok kerasa capek ya. Temanya yang bikin capek kayaknya ya. Temanya apa, Ustaz? Temukan terang-terangan jiwamu dalam sholat. Berarti ada dua kata kunci, tentram dan sholat. Nah, dari situ kita masuk ya. Di dalam Al-Quran, kata tenang itu muncul sangat eksplisit dalam surat yang sudah sering kita dengar dalam bab zikir. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sering dengar? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala. Orang Arab kalau mau ala itu yang ngantuk langsung bangun. Ala gitu. Hoi. Gitu. Jadi Allah tapi manggilnya halus. Ala. Hei, sadar. Kamu sadar, kamu tidak akan tenang dengan game. Kamu tidak akan bahagia dengan jabatanmu. Kamu tidak akan bahagia dengan pasangan yang gagah cantik. Kamu tidak akan bahagia dengan gajimu yang gede. Kamu cuma bahagia. Nah, dalam bahasa Arab jika objek didahulukan, biasanya subjek, predikat, objek. Ini objek ini dimajukan, bidzikrillah, maka harus dipakai jar majrur. Bidzikrillah, hanya dengan menyebut Allah, menyebut nama Allah, mengingat sifat-sifat Allah, berhubungan kontak langsung dengan Allah. Tatma'innul qulub, qalbu menjadi tatma'in. Qalbu itu bahasa Arab artinya taqlibah, suatu yang bergerak-gerak. Berkata Imam Al-Qushairi, imam ahli hadis mufassir yang ahli zikir, summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Qalbu disebut qalban karena dia cepat sekali berubah. Kita kagum kepada seseorang, jam ini bisa jadi jam nanti sudah berubah. Cuma karena beda 0102 langsung kesel. Kan kita lihat ya, kita sudah lihat Pak, begitu cepatnya qalbu. Dulu, ini contoh saya sebut nama aja karena kita lagi kasih contoh, lagi ta'lim. TGB sekarang yang milik nyoblos 02 pasti kesel sama dia, tapi yang nyoblos 01 seneng sama dia. Kenapa? Dulu dikatakan next presiden Hafiz Mufassir Dr. Azhar, kakak kelasnya Ustaz Arnaf. Dulu digadang-gadang kayaknya melebihi semuanya, tapi cukup dengan dia beda nyebrang politik dan sudah banyak orang benci. Begitu cepatnya kalbu membenci, ya kan? Jadi jangan percaya dengan pandangan pertama, jangan percaya dengan
asumsi pertama, karena kalbu cepat berubah. Nah, banyak itu ya. Orang nikah kalau pesta di kantor, kalau di gedung mahal gak? Mahal. Berapa mahalnya? Udah pernah belum? Belum pernah deh ya. Pernah nikah di 6 bulan. Mahal ya. Tapi kemudian orang bisa dalam hitungan sebulan, sepekan, bahkan sekarang sehari sudah nggak cinta sama pasangannya. Bisa? Bisa. Begitu cepatnya kalbu berubah. Supaya kalbu itu tidak cepat berubah ke negatif, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena kalbu itu liar. Orang yang disebut nabi itu, wali Allah itu adalah yang bisa mengendalikan kalbunya dengan zikrullah. Kalau kita punya guguk, misal si guguk itu takutnya sama apa? Batu. Nah, batu itu zikrullahnya. Kalbu ini lebih parah daripada si kalbun. Jadi kalbun tipis ya. Kalbun hati. Kalbun sama-sama bisa nyalak gitu. Sama-sama tamak dia, sama-sama emosional. Bukan cocok logi ya, tapi itulah rahasia Allah membuat kalimat ini mirip. Namun si kalbu, sebagaimana si guguk tadi, takut kalau mau dilempar pakai padahal cuma digertak doang, nggak jadi, kabur dia. Kalbu juga begitu. Kalbu digertak dengan nama Allah, ditembakin ke kalbu, langsung dia tenang dia ya. Paling dia menggigil sebentar, tenang. Apa dalilnya? Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 23. Ayat 23. Taqsya'irru minhu. Kalbu itu mulai indikasinya dari kulit. Tubuh kulit bergetar. Minhu, karena Allah, karena ayat Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah. Apa? Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Julud, kulit orang yang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, ada orang selawat kita menggigil, Pak. Ada getarannya, kayak ketarik di situ. Kenapa? Itu getaran rindu. Takut kepada Allah itu bukan takut menjauh, tapi takut rindu. Namun kalau bergetar terus kan bahaya, jantungnya nanti bisa jantungan. Maka fitrahnya kalbu, kalau sudah ketemu namanya Allah, summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Maka si kalbu yang tadinya bergetar, maka kalau ada orang zikir sampai berteriak, bergetar, itu tidak bid'ah. Itu emang efek kalbu, tapi jangan tiap hari, Pak. Ya, berisik juga kita ya, terganggu juga kita, dan tidak baik untuk jantungnya, dan tidak baik untuk emosionalnya. Dia harus dilatih terus zikir. Summa, pakai summa. Dalam bahasa Arab summa itu beda dengan fa. Summa itu nanti, akan, proses, kemudian gitu. Jadi ada prosesnya. Kalau pakai fa bentar aja, maka setelah ini langsung. Tapi jika pakai thumma, dia ada jaraknya. Maka orang kalau rajin merawat kalbunya, nanti kalbunya pasti lembut. Talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Lalu kalbunya akan lembut. Itulah kalbunya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, dan sahabat-sahabat mulia, Salman Al-Farisi, Abu Darda, dan semua sahabat Nabi. Awalnya mereka kenceng. Masih ingat kisah Abu Darda, Abu Zar? Abu Zar itu orang yang Islam nomor 5. Ana khamisuhum islaman. Di riwayat lain rabi'uhum islaman, dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar. Apa kata Abu Dar? Kami di kampung kami Bani Ghifar mendengar ada seseorang yang jujur lalu mengaku dapat wahyu. Maka kami penasaran
datanglah ke Mekah. Di Mekah ternyata Nabi baru punya murid Khadijah, Abu Bakar sama Ali. Berarti muridnya berapa? Waraqah bin Naufal udah mati. Siapa Waraqah bin Naufal? Paman Khadijah yang ahli kitab Injil, mengerti Taurat, udah wafat. Jadi kalau dihitung 4 sama Waraqah bin Naufal, tapi ini nggak dihitung. Dihitung cuma Khadijah, Abu Bakar, Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Zar udah nyampe di masjid Nabi Muhammad, karena dakwahnya baru ke 3 orang ini. Aslinya dakwahnya harusnya di masjid, tapi karena orangnya belum banyak, masjid masih banyak berhala, masih banyak orang-orang yang menyembah berhala, bahkan tawaf tidak pakai celana, tidak pakai baju. Jadi itu Masjidil Haram pernah dikotori oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kita harus suci, maka kita harus buka semua. Tuh aliran nyeleneh ya. Kalau ada aliran nyeleneh gitu, dia menghidupkan ajaran jahiliyah, paganisme. Tiba-tiba datanglah Abu Zar, tunggu Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah habis bekal. Ternyata Abu Zar gak sendiri, dia saudaranya wa ummu dan ibunya, tapi saudaranya ini saudara seibu beda ayah, Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang terjadi? Hari keempat cuma minum Zam-Zam. Nabi Muhammad juga tidak kunjung datang, tapi dia percaya pasti ada. Waktu itu kan belum ada Google, belum ada YouTube, mau cari ini ustadznya ada nggak di YouTube, kan begitu sekarang ya. Sejak kapan YouTube jadi standar ustadz itu berilmu? Banyak di kampung-kampung sana ulama-ulama yang ikhlas, tidak digaji, hanya Allah yang gaji dia, gak ada di YouTube Pak, tapi namanya terkenal di langit sana. Allah kelunjungi terus, orang kirim terus malaikat ke sana bawa rahmat, bawa rahmat, bawa rahmat. Ada yang jawab, Ustaz, rahmat nama saya. Ya bukan rahmat yang itu ya, rahmat Allah maksudnya. Hari ke-10, 11 sampai 20 gak ada juga. Minumnya apa? Makannya apa? Makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Udah malam, makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Sampai hari ke-30 Nabi biasanya sekali sebulan waktu itu masuk ke Masjidil Haram. Tiba-tiba Abu Bakar kaget melihat ada orang kurus, lemes, 3 orang. Seorang perempuan, waktu itu belum wajib berjilbab. Terus coba Abu Zar dan saudaranya Abu Zar yang seorang penyair. Apa yang terjadi setelah itu? Abu Bakar bertanya, ini wajahnya bukan wajah orang Quraisy. Abu Bakar hafal semua orang Quraisy. Nabi hafal semua orang Quraisy kecuali yang baru-baru lahir. Akhirnya ditanya, "Man anta?" Siapa kalian? "Man antum?" Kamu siapa? Dari mana? Dijawablah oleh Abu Zar, "Ana Abu Zar." Aku adalah Abu Zar. Tapi kata Abu Bakar, wajahmu kok melas. Abu Zar bergirang, ada yang mau ngajak nraktir nih ya. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Kamu belum makan ya? Belum. Ternyata Nabi ada di samping Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya, apa yang kamu makan? Aku makan selama 30 hari air Zam-Zam dan minum juga air Zam-Zam. Lalu Nabi SAW bersabda, Az-Zam-Zam, ma'u Zam-Zam ta'amun wa syarab. Hadisnya Hasan. Air Zam-Zam itu ta'am. Apa ta'am? Sama dengan makanan, juga syarab sama dengan minuman. Semenjak saat itu orang jadi tahu rahasia air Zam-Zam. Walaupun 30 hari bisa hidup dan tidak masalah, justru pembuangan detok, keluar penyakit-penyakit Abu Zar, maka umur Abu Zar panjangnya bukan main. Lalu Abu Zar diajarkan oleh Nabi la ilaha, pengajaran itu disebut talqin zikir. Apa arti talqin? Pembimbingan zikir. Talqin bukan hanya untuk orang mati, tapi lebih diutamakan untuk orang yang hidup. Maka ditalqinlah siapa? Abu Zar, saudaranya dan ibunya. Abu Zar paling kencang zikirnya,
masuk kalimat itu Allah itu ke dalam dadanya, mengalir ke jantungnya, ke tubuhnya, ke darahnya, ke tulangnya. Maka Abu Dzar mengatakan ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, izinkan aku mengumandangkan, mendeklarasikan kemenangan tauhid di dalam qalbuku. Kan lagi rame deklarasi ya. Apa yang dia deklarasikan? La ilaha illallah masuk ke dalam dirinya. Apa kata Abu Bakar? Dulu aku juga kayak kamu. Pertama dapat la ilaha illallah, pengen nunjukin ke orang, siapa aja ngelawan, aku lawan. Kata Abu Dzar, itu mah kamu, aku beda. Tapi Abu Dzar terus, tanpa sepengetahuan Abu Bakar, Abu Dzar tembus ke Masjidil Haram yang banyak berhalanya saat itu, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu kata-kata dia menggetarkan berhala-berhala semua. Semua orang kafir awalnya takut, tapi pas dilihat ini orang nggak dikenal nih, gebukin aja, digebukin, buh. Tapi dia nggak ngerasa apa-apa, langsung pingsan. Dia nggak ngerasa sakit, tapi udah bonyok. Tahu-tahu bangun, siapa yang membawa dia? Paman Nabi yang belum masuk Islam, namanya Ja'far, atau saudara Nabi ya, Ja'far, saudara sepupu Nabi. Ja'far mengatakan, kalian jangan coba-coba ganggu ini orang, saya kenal ini orang, namanya Abu Dzar. Dia tinggal di daerah Ghifar, Bani Ghifar. Kalau kalian pergi berdagang ke utara pasti lewat kampung Abu Dzar. Orang Arab itu kalau kita bunuh satu orang kaumnya, maka nanti orang kaum sono akan datang sekampung menghancuri kaum kita, membunuh kaum kita. Maka kata Ja'far apa? La taqtuluhu, hentikan, jangan bunuh dia, karena nanti urat nadi perdagangan kita habis. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy menghentikan pukulannya. Abu Dzar kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pas dia siuman, apa kata Abu Bakar? Tuh, apa kata gue? Rasain lo gitu. Jadi ini emang orang baru dapat kalimatullah, semuanya pasti pengen pamer, walaupun benar. Baru dapat kajian A, pengen pamer. Baru dapat kajian zikir, pamer zikir. Baru dapat kajian sunnah, pamer sunnah. Kajian bid'ah, pamer anti bid'ah. Baru dapat belajar thariqat A, pamer thariqat. Baru dapat sanad A, pamer sanad. Emang itu fitrah manusia. Maka sabar-sabar sama orang yang suka pamer, nanti dia capek sendiri ya. Kita semua punya sikap pamer, Pak, semua, saya juga. Ayatnya itu kan tidak ada di surah Al-Hadid, ayat keberapa itu ya, innamal hayatud dunya, hanyalah dunia itu apa, main-main, senda gurau ya, apalagi tafakhur, lahun walaibun, tafakhur, apa tafakhur, berbangga-bangga dalam anak, harta, bermunafasah, begitu terus. Cuma itu dunia. Awal-awal dapat mobil gimana? Wah, bawa kemana-mana. Rumah aja deket dari masjid, bawa juga ya. Mau makan kemana deket, pakai mobil ya. Terus pura-pura ketinggalan barang. Maaf, ketinggalan di mobilku, cilah, ambil dulu barangnya ya, biar kelihatan sama temannya. Mobil lu baru ya. Akhirnya ketahuan deh, mobil baru, motor baru, apalagi pasangan baru. Bahaya ini ya. Yang belum telan ludah aja ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang baru belajar silat pengen nantang orang nggak? Pengen. Silat itu untuk badan. Orang baru bisa silat bid'ah juga sama. Silat sunnah juga sama, silat zikir juga sama, pengen nantang semua orang. Baru belajar zikir, nanti lihat isi hati orang. Wah, ini ustadz nih ahli zikir nih. Wah, ustadz ini belum sampai nih. Belum sampai kemana? Belum sampai ke alam kubur ya. Biasa itu ya. Nanti kalau dia sudah belajar, ada yang bisa setahun hilang, ada yang sepekan hilang, ada yang hilang bener ya, hijrahnya gagal. Jadi pintu hijrah itu banyak. Ada yang lewat zikir, ada yang lewat nangis-nangis, ada yang lewat muhasabah, ada yang lewat partai, ada yang lewat gerakan, ada yang lewat sunnah bid'ah, ada yang lewat
khuruj, banyak pintu hijrah itu banyak. Jangan monopoli bab hijrah, ya. Kembali ke surat Az-Zumar, ayat berapa tadi? Ayat 23. Di ayat 23 itu dikatakan summa talinu, dengan proses berjalan, maka orang yang tadinya pengen show up, nunjukin apa saja yang dia punya, nanti lama-lama hilang. Lebih tenang, kalbunya lebih tenang. Talinu juluduhum wa qulubuhum, tapi dengan syarat cuma satu, ila dzikrillah, kepada mengingat, menyebut nama Allah. Itu sebabnya orang yang hijrahnya tidak kepada Allah, yang masuk zikirnya tidak bertujuan kepada Allah, dapat hartanya tidak dengan niat mensyukuri nikmat Allah, maka sampai mati dia suka pamer. Dan Nabi mengancam, man samma'a samma'ahullah, siapa yang suka pamer, Allah akan pamerkan aibnya. Hati-hati ya, jadi gak usah pamer-pamer. Kalau ada orang pamer depan kita, nggak usah suudzon, katakan oh mungkin dia lagi bersyukur, karena ada ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa yo? Ad-Duha, bukan Al-Lail ya. Al-Lail sebelumnya. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, penciptamu, pemberi rezekimu, fahaddits, kamu boleh tunjukkan. Kapan boleh menunjukkan? Depannya bi ni'mati rabbik. Ini syarat dalam bahasa Arab, dalam ilmu akidah, bi ni'mati rabbik. Kalau aku, kita semua telah merasakan ini dari Allah, bukan punyaku, baru boleh tunjukkan. Sehingga ketika kita menunjukkan kecerdasan, bukan kita yang cerdas. Tunjukkan hafalan, bukan kita yang pintar hafal. Tunjukkan kegagahan, kecantikan, bukan kita yang hebat dan cantik. Kenapa? Ada nggak yang lahir niat ngobrol ke maknya waktu lahir, mak, buatin aku hidung yang agak mancung ke depan dong, jangan mancung ke belakang. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita sudah dapat begini sudah. Maka wajah ini anugerah Allah, tinggal disyukuri, ya. Dulu saya berjenggot, ingin disebut akhi-akhian, pengen dipanggil akhi Ar-Razi, ikhwan Ar-Razi. Tertegun ketika ketemu seorang syekh dari Mesir, namanya dulu ngajar di ma'had kita 2 semester, Dr. Syekh Abdul Bashir Abdul Mu'ti, ahli lughah, ahli tafsir. Apa kata beliau ketika saya tanya, Syekh, tudarris fi ma'had kaza wa kaza? Saya sebut, Anda kan ngajar di ma'had ini, itu ma'hadnya kan orangnya berjenggot, manhajnya ini dan ini dan ini. Wa anta ma'indaka lihya, sedang engkau nggak punya satu lembar pun nggak ada satu bulu. Apa jawaban dia? Dia lihat jenggot saya yang sedikit ini ya. Ya Ar-Razi, ana la utillu lihyah khaufan bihim. Aku tidak memanjangkan jenggot karena aku takut dihujat tidak semanhaj dengan mereka. Aku pun memanjangkan jenggot bukan juga ingin disebut ustadz. Aku kalau memanjangkan jenggot karena aku cinta Rasulullah, tapi cintaku belum kuat. Dia bilang gitu, ya. Jadi ya sudah, aku begini aja dulu, tapi dalam hati aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab sederhana, nggak sampai bilang kalau nggak berjenggot nggak halal, nggak usah terima khidbahnya. Waduh, kacau sekali ya. Kalau begitu kapan nikahnya? Yang berjenggot di Indonesia ini kan cuma berapa, apalagi Pekanbaru ini dihitung cuma berapa. Ternyata Imam Bukhari naruh jenggot di bab zina. Zina itu penampilan, wal libas, pakaian. Yang ingin mengikuti Nabi lahir batin, penampilan semua, berarti cintanya sudah full. Silakan ikuti jenggot Nabi. Ikuti Nabi kadang-kadang, jadi sekali seumur hidup panjangkan rambutnya segini. Saya berniat sekali seumur hidup, supaya di Sahih Bukhari dikatakan rambut Nabi menutupi separuh telinga dan sampai ke apa namanya ini, punuk onta ya.
ini onta apa manusia ini? Ya, yaudah gitu deh namanya ya, kekurangan kosakata kita ya, sampai menutupi. Tapi jangan lama-lama. Kenapa? Zaman sudah berubah. Itu namanya sunnah urfiyah, sunnah tradisi Nabi saat itu. Baju keren ya begitu, penampilan keren yang begitu. Jenggot udah, tapi rambut belum. Jangan sok sunnah dulu ya. Nabi itu pakai sarung, pakai celana. Saya hari malam ini udah capek 3 hari pakai gamis. Sekarang pakai celana ya. Kenapa? Jadi ada siapa nih? Mana Syekh Rosid ini ya? Yang cilik. Dia bilang, saya kira Ustaz Rozi itu berjenggot panjang, putih separuh, berserban tebal, terus pakai rida, selendang, seperti habaib para masyaikh. Saya ketawa aja. Ya, kadang saya begitu pakaiannya, tapi saya lebih nyaman pakai ini. Nggak ribet, muter-muternya nggak ribet ya. Namun kalau ingin mengamalkan sesekali, tafadhal, kita punya sanad serban. Kita punya sanad Pak serban. Ada, alhamdulillah. Tapi sanad jenggot ada nggak? Ada sanad jenggot. Nabi itu kalau baca hadis lagi megang jenggotnya. Ada hadis yang musalsal namanya billihyah. Nabi megang jenggotnya waktu menjelaskan satu hadis. Maka semua rawi hadis, periwayat hadis megang jenggotnya waktu menyampaikan hadis itu. Maka meranalah yang tidak punya jenggot, tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, zikir itu awal bikin kita bergetar, lama-lama bikin lembut, karena zikir itu mainan qalbu. Karena qalbu itu rajanya jiwa, rajanya badan, maka orang baru dapat mainan, nunjukin gak? Anak kecil baru dapat mainan, nunjukin ke temannya gak? Sama. Karakter itu akan berubah sebatas umurnya. Kalau mainan anak kecil ya mobil-mobilan. Kalau orang anak sudah gede, kalau anak umur 5 tahun, mobil-mobilan. Kalau udah 25 tahun, mainannya mobil beneran, motor beneran. Ya, tunjukin ke temannya. Kalau perlu, di zaman-zaman kita dulu masih unyu-unyu ya, tahu unyu-unyu nggak? Ya, masih culun-culun lah. Knalpotnya harus bunyi, bung 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 bung, biar kedengeran sama awewe. Tahu awewe nggak? Ya, biar kalau jalan tuh dilihatin sama orang, wow keren gitu. Mobilnya dulu harus ngebul, asapnya tuh kemana-mana. Ternyata nggak sehat begitu ya. Itu dulu yang motornya begitu pasti sekarang kurus tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang pindah ke surah Thaha ayat 14. Mencari ketenangan. Tadi sudah dirumuskan di surah Ar-Ra'd apa ketenangan itu? Cuma dengan menyebut nama Allah. Sekarang kita lihat apa posisi zikir dalam sholat. Posisi pentingnya zikir dalam sholat. Di bagian tengah sampai akhir Allah berfirman gimana? Aqimis salata, ayo yang hafal, aqimis salata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi depan ayatnya apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Ini disebut tauhid la ilaha. Tauhid la ilallah bukan teori, tapi tauhid la ilallah itu dibaca, diresapi. Jadi kalau habis pengajian sudah punya tauhid belum? Baru punya ilmunya, belum punya amalnya. Oleh karena itu Nabi selalu mengatakan, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, begitu. Jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. La ilaha itu bukan teori. Tauhid uluhiyah, rububiyah, sifat 20 enggak cukup. Itu teori. Harus ada prakteknya. Harus ada prakteknya. Kalau ada orang menunjukkan jurus-jurus silat di YouTube, kita lihat, kita ikuti.
Udah bisa belum? Cepat bisa nggak? Setahun juga nggak lolos. Kalau ingin belajar membaca la ilaha illallah hanya pakai YouTube, tembus nggak ke kalbu? Tembusnya ke kuota. Nggak tembus ke kalbu, Pak. Jebol WA-nya, ya berat. Kalau itu aja bisa berat, data apa yang kita lihat, yang kita rekam, yang kita tonton di WA itu, di HP itu bisa berat. Sebaiknya yang memberatkan kalbu itu apa? Kalimah-kalimah Allah. Bagaimana beratnya nama Allah? Coba lihat hadis Imam Tirmizi. Dalam hadis Imam Tirmizi dia katakan bahwa nanti dari kiamat ada orang yang gak punya amal banyak, tapi dia punya rahasia di kalbunya. Ketika ditimbang amalnya oleh Allah, disuruh malaikat mizan, malaikat penimbang, ditimbang semua dosanya, disebutkan sijilat, sepanjang lembaran yang ada di zaman itu, di masa itu, di padang mahsyar, sejauh itulah, sebanyak itulah dosanya. Banyak nggak tuh? Jadi kalau orang ngeprint yang pakai bulat itu, yang biasanya di Indomaret itu ya, kan bulat tuh untuk struk, bukan struk yang tepar itu ya. Sepanjang itu dosanya. Satu rim, kira-kira begitu ya. Satu rim 50 lembar ya. 500, kurang nolnya. Sebanyak itu dosanya, akhirnya malaikat azab, penunggu neraka sudah siap mengikatnya dan menariknya. Tapi Allah berfirman, artinya malaikat pun tidak tahu isi kalbu. Yang di kalbu itu malaikat nggak tahu. Niat antum kesini ngapain Allah nggak tahu. Allah tahu. Kalau malaikat, jadi niat antum kesini yang tahu cuma, tapi malaikat nggak tahu. Yang tahu cuma kita, dan begitu ajibnya kalbu. Coba ayatnya, surah Luqman. Innallaha alimun bidzatis sudur. Pakai inna, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam sudur, di dalam dada. Enggak disebutkan malaikat, tapi disebutkan Allah. Malaikat cuma catat yang lahir-lahir, yang zahir-zahir. Maka Allah katakan ke malaikat mizan, hei malaikat, bedah jantungnya, bedah dadanya, bedah kalbunya. Dulu kalbunya pernah bergetar nyebut namaku bukan? Cek, dibuka. Jadi selain Nabi Muhammad ada hamba Allah yang dibedah. Mau dibedah nggak nanti? Nah, nggak apa-apa dibedah, dibuka. Isinya bukan 01, bukan 02. Ada istighfar depan saya nih ya. Bukan selain Allah. Apa dalam kalbunya? Nama Allah. Allah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan Allah itu berdenyut. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus jalan kalbunya, gak pernah berhenti. Ternyata dia waktu wafat, dia dapat talqin zikir la ilaha illallah, mati. Saat kalbunya bergetar, mati. Maka kalbu yang bergetar ini tidak pernah mati, cuma tubuhnya yang mati. Dari dia mati sampai kiamat berapa lama itu getarannya? Ditimbanglah kalbu yang ada nama Allah bergetar itu. Karena di surah Al-Anfal gimana? Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, kalbunya berdenyut kencang. Seperti orang, bisa jadi orang jatuh cinta, ketakutan, atau mau ujian kan deg-degan. Yang kemarin ikut ujian CPNS, deg-degan kan? Ada yang tangannya udah letoy duluan ya, udah gemetaran, nggak jadi, salah terus mencetnya. Saya nggak pernah ikut ujian, jadi nggak tahu. Ya. Mau meramar, getaran kalbunya sampai ke lidah. Akhirnya manggil mertuanya mas, gak diterima jadinya ya. Begitu efek kalbu. Ditimbanglah nama itu, kalbu itu, kalbunya diambil, timbang. Semua dosanya ditaruh. Awalnya masih begini-gini ya. Lama-lama
Ternyata yang di dalam kalbunya keluar, tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Makanya orang yang kalbunya ada nama Allah, kata-katanya bisa tebar, masuk ke kalbu kita, tembus ke kalbu kita, bukan masuk kanan keluar kiri. Itulah Nabi, itulah pewaris para Nabi, para sahabat, pewaris para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini mereka masih ada. Makanya kita mesti berguru ke orang yang bersanad, bukan yang ngaku-ngaku. Bukan yang ngaku-ngaku ikut Nabi, tapi yang buktikan bahwa dia ikut Nabi dengan bersanad. Bersanad itu bukan cuma ijazah, aku ijazahkan, bukan. Bersanad itu berguru, mulazamah. Apa arti mulazamah? Kita senantiasa konsisten berguru ke orang itu. Jadi kalau ngajinya cuma pas tablik akbar, ya salam. Ini tempat mengingatkan saya ke sahabat saya, siapa ya? Ustadz Zul Henry ya. Itu orang alim, masih muda, ilmunya luas melebihi umurnya. Silakan disemarakkan. Ini inisiasi beliau kali ya, tempat begini. Emang beda Pak, kalau duduk di atas begini, itu rasanya beda. Makanya ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama sebagian di Yaman, kalau ta'lim dia buat mimbar begini. Pas saya buka hadis, mimbar Nabi kayak gitu atau kayak gini? Ternyata benar kayak gini, mimbarnya Nabi. Kalau ini namanya podium. Podium itu dulu punyanya orang Yahudi Nasrani, yang Nabi buat ini. Tapi boleh nggak pakai podium? Ya boleh, kan itu peradaban, bukan masuk ke syariat. Nah silakan mulazamah ke beliau. Tadi ada Ustadz Al-Nof ya, mulazamah ke beliau. Masih banyak ustadz-ustadz di sini yang mau ngaji kitab. Karena tidak semua sempat nyantri, sudah telat kan, umurnya udah lewat, nggak boleh kan disuruh-suruh push up. Kau telat sholat, push up. Nggak bisa begitu lagi Pak. Dulu saya awal-awal jadi ustadz, ini bukan masih awal juga ya. Awal-awal jadi guru, jadi ustadz, jadi dosen, itu galaknya bukan main. Karena belum dapat hadis musalsal birrahmah, hadis musalsal dengan kasih sayang ke makhluk Allah. Ada yang ngantuk dikit, salam, anta kum, berdiri, sudah ya. Nggak jarang saya usir, kamu main-main ya, kita lagi baca hadis, kamu kok baca buku selain hadis, ukhruj. Dulu galak Pak, untung kita ketemu hari ini ya. Jadi yang ngantuk-ngantuk tak tidur aja lah. Tapi nggak ada ngantuk nih, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kolbu begitu, dia kalau sudah terus ditempa, lama-lama dia tambah halus. Coba ini filosofi, belajar ke alam, karena Allah mengatakan siru fil ard, jalanlah di muka bumi. Itu ayat tertulis. Ayat tak tertulisnya apa? Kalau kita lihat orang ngasah sabit, masih ada nggak orang yang nyabit rumput sekitar Pekanbaru? Udah susah ya. Wah belagu, sok kuto ya, seorang kota. Coba kita keluar Pak, lihat di situ ada orang nyabit rumput pakai sabit. Kalau agak sedikit susah narik rumputnya, terus diapain? Diasah. Ngasahnya, asahannya ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Kalau dia pengen cepat, dia pakai yang mana? Pakai yang kasar dia. Tapi kalau dia pengen lama tahannya, dia pakai yang mana? Tapi lama nggak ngasah pakai yang halus? Boleh cepet-cepet nggak? Enggak, emang halus juga, halus. Bahkan kadang nggak bunyi. Tapi kalau yang kenceng itu, yang kasar itu, ya bunyi deh. Begitu Pak. Orang yang baru dapat ilmu kajian baru itu kasar-kasar ngomongnya kadang. Kita semua begitu. Kalau kata teman saya, ikhwan khuruj, jemaah tabligh, ngejos tak gitu. Tahu ngejos nggak? Ya kayak bukan jos yang minuman kuat itu. Lagi jos, lagi semangat. Kalau kata teman kita ikhwan muslimin, lagi ghirahnya tinggi tak? Apalagi tuh ghirah, semangat. Ya. Kalau orang pesantren hamasah wahimmah, semangatnya lagi melangit tak? Emang nggak bisa dihadang itu. Itulah kelebihan anak muda. Tapi kalau anak tua dapat kajian keras, kita lihat mukanya, kita udah kesal duluan Pak.
Lah bapak ini udah bau tanah masih aja mau cari masalah di masjid ya? Mau nyalahin kita aja. Nah, tapi sabar Pak, dia badannya tua tapi ilmunya kan masih muda. Nanti lama-lama dia capek. Saya udah ketemu ratusan orang yang curhat mengatakan, Ustadz saya dulu keras, orang kayak Ustadz nih habis saya hina. Terus kok Bapak nggak hina saya? Oh kan dulu Ustadz ya. Jadi kalau sekarang saya dihina orang, saya maklumi. Oh berarti ini baru hijrah ya. Hijrahnya pintu yang beda sama pintu kita. Dimaklumi aja Pak. Nah, kalau antum disalahkan teman, udah maklumi aja. Ya terima kasih. Karena setiap kali ada orang menghujat kita, Allah angkat kita. Apa kata Nabi? Ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang menerima direndahkan, termasuk Nabi menerima enggak waktu direndahkan oleh orang-orang Taif? Dilempar pakai apa? Dilempar pakai batu, bahkan pakai tai onta. Nabi terima? Bahkan doakan mereka kebaikan, bukan doain laknat atas kau, gitu enggak ya? Enggak ada. Kenapa sekarang kajian kita dinodai dengan kalimat laknat? Air putih ini hanya mengeluarkan air putih. Kalau warnanya ini apa warnanya? Merah, coklat, ya terserah deh. Keluarnya mungkin nggak putih? Mungkin nggak keluarnya putih? Kalau air kopi di dalam gelas keluarnya kopi hitam atau susu? Kalau di dalamnya toilet keluarnya apa? Kosakata toilet, najis, apalagi? Oh, ngomong kotor ya, vulgar. Kalau di dalamnya ada kebun binatang keluarnya apa? Guguk, gitu ya. Gajah, mending gajah gede. Ini disebut apa? Harimau, babi, Allahu Akbar. Babi mah haram. Ya, kalau di dalamnya ada kebun binatang, keluarnya nama-nama binatang. Apa di dalam kalbumu? Coba goyang, tadi mau jatuh ya. Kita goyang teko, kita goyang gelas, keluar isinya. Jika isinya nama Allah, Asmaul Husna, keluarlah nama itu. Jika isinya kebun binatang, keluar satu-satu, guguk, kalbun, mending kolbun, ya, mending nama si dia, ya, dia Allah maksudnya. Tapi ini yang keluar apa? Dikasih pertanyaan dikit, ustadznya sensitif, langsung keluar kalimat-kalimat tidak pantas. Berarti belum pantas dia untuk berbicara qalbu. Itulah problem kita hari ini. Fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Maka perhatikan gurumu, pilih gurumu yang benar-benar, yang lahir batinnya mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sorbannya, jangan hanya kopiahnya, bajunya, celananya, betul akhlaknya semuanya. Ada orang cantik duduk samping kita di bus, awalnya senang, kita perhatiin dikit ketus dia, kau nih apa, lihat-lihat berjenggot tapi nggak qadul basar. Bisa juga dia ngomong qadul basar. Tahu qadul basar kan? Jaga mata. Ngerti juga tuh akhwat yang kurang baju ini ya. Iya, namanya mata kan melirik dikit-dikit ya. Dia bilang, wah, jadi cantik nggak dia? Galak ya. Galak gak jadi cantik. Ada orang bening kulitnya tapi apa aja belagu, nggak mau salaman sama orang, najis ya. Ketemu orang, bau. Dia cantik tapi akhlaknya tidak cantik. Ada orang bersorban tapi akhlaknya tidak akhlak sorban. Ada orang bergamis tapi tidak akhlak gamis. Ada bersarung tidak akhlak sarung. Bukan ngelarang pakai ya, jangan, bukan ngelarang nggak pakai baju, bukan. Nanti yaudah Ustaz saya nggak pakai baju aja, bukan. Maksud saya, kalau cari guru jangan tertipu sama pakaian. Li'annal ajabu fil libas, kekaguman terhadap pakaian cuma sampai dia ngomong. Kalau dia udah ngomong ketahuan isinya apa. Ya. Aqimis salata lidzikri, ini bagian terakhir. Dirikanlah salat untuk mengingatku, menyebut namaku. Maka inti salat adalah zikrullah.
Oleh karena itu Nabi itu mengajarkan zikir. Ada zikir yang temporal. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat 42. Sebutlah, bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Itu zikir, namanya zikir muakkad. Zikir yang ada waktunya, muayyan. Kita sebut zikir maksurat, ratib, hizib, apapun namanya. Terus di ayat 41-nya, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, sebut, ingat Allah sebanyak-banyak. Kalau banyak itu 100 banyak nggak? 500 banyak nggak? 1000 banyak nggak? Jadi boleh nggak kalau zikir 1000? Terus kalau ada yang bilang, Nabi nggak pernah zikir 1000, gimana jawabnya? Gimana cara jawabnya? Tanya balik sama dia. Quran itu turun ke Nabi bukan? Dia pasti jawab, iya. Bacain ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 4. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Banyak di situ kan tidak dikatakan tak terhingga, enggak. Banyak. Yang penting banyak angkanya. Yang banyak angka atau apa? Angka apa rasa? Rasanya banyak. Ada nggak begitu? Manisnya banyak. Bisa nggak begitu? Orang bilang banyak angka. Jumlahnya banyak. Baru benar? Oke. Maka itu ingin menyebutkan angka. Ada ulama memilih zikir tiap hari 1000. Ada yang memilih 5000. Ada yang memilih 10.000. Ada yang memilih 70.000. Itu banyak. Jadi tidak bid'ah. Oh Ustaz, ente salah. Nabi cuma zikir subhanallah 33 kali. Wah, ini belum khatam Sahih Bukhari nih. Ya, nggak usah Bukhari deh, Al-Azkar Nawawi aja 1 jilid. Bukhari kebanyakan 4 jilid. Udah khatam belum Azkar Nawawi? Belum ya? Ya udah, apa dong? Arba'in. Itu mah dikit ya, 40 hadis nggak ada tentang yang tadi. Nabi SAW ternyata zikirnya macam-macam. Ada yang angkanya 1, ada yang 3, ada yang 15, 10, 15, 25, 50 nggak ada. 33, 34. Pertanyaannya, subhanallah 33. Tadi imam kita ngimamin sampai saya ketiduran, Pak. Allahu Akbar, saya tidur, itu mimpi itu ya. Saking indahnya suaranya. Terima kasih Pak Imam ya. Mana imam kita tadi? Ya, biasanya saya kalau zikir tuh melek. Ini kok 2 hari 3 hari di Pekanbaru, setiap kali orang zikir saya ketiduran terus. Kita udah lama cari tidur, lagi duduk udah lama. Ini baru ketemu kemarin. Ya, saya kira di bekam hilang Pak, ternyata enggak. Udah bekam kita kemarin, oh ternyata itu nikmat ya. Biasanya terasa lama jadi pendek. Kalau Nabi zikir 33, itu 33 batasan atau contoh? Kalau contoh berarti boleh kurang, boleh lebih nggak? Kalau itu batasan, kurang dari 33, 32 bid'ah. Masa kita zikir 32 bid'ah? Ya, udah lebih 35, beda nggak? Kalau ada orang mengatakan zikir 1000, 2000 bid'ah, kasih tanya itu, gimana kalau zikirnya 35? Bid'ah nggak? Kalau dia bilang bid'ah, ya salam. Fa'arid anil jahilin, maka berpalinglah dari orang jahil. Nggak usah dilayani lagi, sudah. Ya salam ya akhi. Kalau nggak bisa debat, ya salam. Ya salam itu artinya apa? Lepaskan semua aib, lepaskan semua apa yang tergores di kalbu, biar nyaman hidup ini. Orang yang paling sempit dunianya, orang yang paling banyak debatnya. Kita udah nggak debat tapi nonton debat, sama aja. Nyesek nggak nonton debat? Nyesek. Malam ini sampai Ramadan nanti semoga ketemu Lailatul Qadar. Kurangi debat, jangan nonton debat lagi. Kasihan kolbu kita kasihan Pak. Mata ini udah nonton, udah seneng dia matanya. Telinga dengar seneng, kolbu seneng nggak? Tersiksa dia. Maka kolbu kita bilang, bro, udah dong, sis, udah dong. Nggak kita dengerin, otak kita budek di situ. Dia bilang, asik loh, kan seru ya ngeliat orang tengkar.
Emang kita punya bakat, emang pengen melihat orang beradu. Itu kan dulu zaman-zaman di Minangkabau dulu kan ada perang Padri. Mereka menghapus perang ayam. Tahu nggak perang ayam? Adu ayam. Emang seneng Pak. Saya waktu kecil pernah ngadu ayam. Ya. Tapi kemudian baca sejarah perang Padri. Itu ayam kita jago sekali. Warnanya aneh. Nggak ada warna seperti itu. Itu tajam. Apa namanya di sini? Taji ya, bukan taring ya. Kalau dia begini, bisa 2 ayam langsung tepar. Sakti juga nih ayamku nih ya. Judul ada candunya. Itu ngeliat ayam candu kita Pak. Oke, sekarang ngeliat orang tengkar, seneng nggak? Seru ngeliat orang tengkar itu. Maka dibuatlah pertengkaran resmi sambil main-main, dikasih juara tuh tinju-tinju ya. Orang yang agak cerdas sedikit, dia nggak mau lagi tinju-tinju, capek ngeliat tinju-tinju, mending tinju-tinju otak. Itulah debat ya. Maka lakulah ILC, lakulah Najwa Shihab, laku. Kenapa? Makanan otaknya orang itu pertanda udah dewasa dikit, belum dewasa banyak. Itu sebenarnya kabar baik Pak. Saya awalnya senang, wah makanannya orang Indonesia bukan hanya lagi adu ayam, bukan lagi adu petinju, adu survei, adu quick count. Aduh, capek Pak. Kita udah nyoblos kan? Kayaknya ada yang beda nih. Ya nggak apa-apa toh. Nanti hisab sama Allah sendiri kok. Kita kan punya alasan sendiri. Bapak salahkan Allah. Ini baru 1/4 dari bab zikir yang saya sampaikan untuk sholat, belum zikir yang lain. Tapi saya rasa sudah cukup lah ya. Jadi inti dari sholat itu zikir. Inti dari ujian matematika itu apa? Rumus-rumusan terus dilatih-latihkan. Maka sebelum orang megang ujiannya, dia latihan buat soal nggak? Nah, maka perlu sekolah. Sholat itu kayak ujian. Kalau orang di luar sholat tidak zikrullah, dijamin di dalam sholat tidak khusyuk. Jadi kalau saya udah nggak punya teori apa lagi Pak, udah banyak teori kita pakai untuk sholat khusyuk. Teori saya cuma satu dan itu ampuh. Mau sholat khusyuk? Maka caranya cuma satu, zikir kolbunya lebih banyak di luar sholat daripada selain zikir. Zikir kolbu bisa sambil ngapain? Bisa sambil kerja, bisa sambil berkendara, bisa sambil ngajar, bisa sambil ngapain? Si kolbu kan nggak terganggu. Namun untuk bisa zikir kolbu, kalau nulis nama di kertas pun, itu dirimu umur berapa bisa nulis? Kelas 3 udah bagus tulisannya belum? Kelas 5 ya, berarti 5 tahun baru mantap nulisnya ya. Bisa nulis sambil dengar, itu udah kapan? Sambil dengar nulis kelas 1 SMP. Artinya dari TK, anggaplah dari kelas 1 sampai kelas 6 baru bisa sambil nulis, sambil dengar, sambil ngobrol bahkan bisa. Maka orang yang bisa sambil itu harus sabar, diasah lama-lama, diasah kolbunya terus diasah. Maka sambil ngomong bisa zikir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Semoga Allah tutup aib kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosa